Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah online Geografi Pariwisata atau Tourism Geography. Kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-8 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema geotourism atau geowisata. Dalam materi ini kita akan membahas apa itu geowisata atau geotourism dan apa itu geopark dan apa hubungan antara geopark dengan geowisata dan apa saja unsur-unsur dari keduanya. Silakan disimak terus video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, langsung saja kita mulai materi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai geowisata dan geopark. Mungkin kalau lihat dari gambar ini, gambar-gambar yang ada di sini, mungkin teman-teman sudah bisa menerka kira-kira apa itu geowisata dan apa itu geopark. Kita lihat di sini, kita mulai dari pengertian geowisata. Jadi kata geowisata ini berbeda artinya dengan geografi pariwisata ya. Jadi geowisata bukan kependekan dari geografi pariwisata, tapi geowisata ini merupakan salah satu jenis pariwisata minat khusus. Bagaimana kita tahu pariwisata minat khusus itu ada ekowisata atau ekoturism, ada marine tourism, ada juga yang namanya geotourism atau geowisata ini. Jadi geowisata ini atau geotourism merupakan salah satu pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti bentuk bentang alam, geomorfologi, batuan, struktur geologi, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari dulu, ada 8 jenis bentuk permukaan bumi atau bentuk lahan atau bentang lahan. Dan dari 8 jenis bentang lahan itu, semuanya bisa berpotensi menjadi kawasan geowisata ini. Misal gunung berapi, danau, pantai, sungai, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya berpotensi menjadi kawasan geowisata. Kemudian pengertian yang lain, hasil seminar nasional tentang geowisata pada tahun 99 itu merumuskan sebuah pengertian dari geowisata, yang geowisata diartikan sebagai pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi. Jadi sekali lagi, geowisata ini pariwisata yang memanfaatkan aspek geologi, seperti misalnya bentang alam tadi itu, batuan, mineral, fosil, tanah, dan juga sejarah geologi. Itu pengertiannya. Ada juga pengertian yang lain. Geowisata di sini diartikan sebagai sebuah kegiatan wisata yang berkelanjutan. Nah, teman-teman pastinya sudah sering mendengar istilah wisata berkelanjutan ini ya. Wisata berkelanjutan ini identik dengan pengertian pembangunan yang berkelanjutan. Apa itu pembangunan yang berkelanjutan? Pembangunan yang berkelanjutan itu adalah pembangunan yang kita lakukan pada saat ini dan hasilnya itu bisa terus kita nikmati sampai beberapa tahun yang akan datang. Jadi hasil pembangunannya itu tidak hanya bisa dinikmati generasi yang ada sekarang aja, tapi sampai generasi yang akan datang. Itu namanya pembangunan yang berkelanjutan. Begitu juga dengan wisata yang berkelanjutan ini. Maksudnya wisata yang berkelanjutan itu adalah wisatanya tuh ada sekarang, tapi terus-menerus berkelanjutan gitu. Terus-menerus lestari sampai beberapa waktu yang akan datang. Entah itu 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, itu masih tetap ada kawasan wisata itu. Misalnya sekarang ada sebuah kawasan wisata, misalnya Gunung Api Langgeran. Nah, kalau dia mengatakan sebagai wisata yang berkelanjutan, berarti itu akan tetap lestari, akan tetap ada sampai beberapa waktu yang akan datang kawasan wisata ini. Jadi itu yang dimaksud dengan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi pariwisata yang berkelanjutan bukan berarti pariwisata yang dibangun terus-menerus, bukan seperti itu. Jadi geowisata ini merupakan salah satu jenis wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan itu. Kemudian di sini yang paling bawah ini, geowisata disebut juga sebagai wisata kebumian. Jadi wisata kebumian atau geowisata ini dapat dijadikan jembatan dalam rangka sosialisasi ilmu pengetahuan, pendidikan lingkungan, dan pelestarian alam. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa
dalam sebuah kawasan geowisata, wisatawan yang datang ke sana itu tidak hanya untuk bersenang-senang aja, tapi bisa juga belajar hal-hal yang baru. Wisatawan yang datang pada sebuah kawasan geowisata itu mereka tidak cuma terhibur aja karena kegiatan wisatanya, tapi juga mendapatkan wawasan yang baru, ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, khususnya tentang sejarah alam, sejarah geologi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang berikut akan saya berikan beberapa kawasan bentang lahan dan bekas proses alam yang berpotensi menjadi kawasan geowisata. Mulai dari yang pertama, ini kawasan Bromo Tengger Semeru yang ada di Jawa Timur dan terletak di antara 4 kabupaten, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Jadi ini bentang alamnya ada gunung, ada kawah, ada kaldera, dan lain sebagainya. Berada dalam satu kawasan dan itu berpotensi menjadi kawasan geowisata. Dan di tengah-tengahnya ini yang namanya kaldera ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kaldera itu merupakan sebuah cekungan yang luas bekas letusan gunung yang tengah-tengahnya itu kering. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah kaldera atau di sekitar kaldera terdapat banyak sumber air, entah itu dari sungai atau mungkin sumber air, bisa jadi kaldera tersebut akan terisi oleh air. Dan kalau kaldera itu terisi oleh air, dia akan berubah menjadi danau. Tapi kalau yang di kaldera Tengger ini nggak ada airnya ya, cuma kaldera aja. Kemudian kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya itu juga berpotensi menjadi kawasan geowisata. Karena di sana bentang alamnya cukup bagus dan cukup lengkap, di sini berpotensi menjadi geowisata. Dan dia memang sekarang sudah menjadi kawasan geowisata. Karena di sana ditunjang juga ada yang namanya ini Museum Gunung Merapi. Jadi museum ini Merapi ini jadi antara Gunung Merapi dengan Museum Gunung Merapi ini satu kesatuan yang satu paket. Kalau kita pergi ke Gunung Merapi tapi nggak mampir ke museumnya itu rasanya kurang lengkap karena ini satu paket kawasan geowisata. Kita nggak hanya sekedar bersenang-senang aja ke Merapi tapi juga bisa mendapatkan pengetahuan ketika kita masuk ke Museum Gunung Merapi ini. Selanjutnya ini di Rinjani, Gunung Rinjani, ada Danau Rinjani dan juga Danau Segara Anak dan juga Lembah Sembalun itu juga kawasan geowisata yang sekarang sudah menjadi geopark. Ada juga kawasan Batur yang ada di Bali ini yang sekarang juga menjadi geopark UNESCO. Kemudian Danau Toba. Ini merupakan danau yang cukup unik ya. Terjadinya Gunung Toba ini akibat letusan sebuah gunung yang namanya Gunung Toba. Letusannya sangat besar pada saat itu dan menimbulkan cekungan yang besar juga dan akhirnya sekarang menjadi danau. Dan yang cukup unik dari Danau Toba ini karena di tengah-tengahnya itu terdapat sebuah daratan. Jadi disebut semacam pulau gitu ya, Pulau Samosir. Jadi Pulau Samosir ini pulau di dalam pulau, maksudnya di dalam Pulau Sumatera. Sekarang Danau Toba ini juga menjadi salah satu geopark UNESCO yang kelima yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya ini ada Danau Kelimutu yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah beberapa contoh goa, misalnya ini di Goa Pindul, itu juga berpotensi menjadi kawasan geowisata. Nah ini juga yang unik, lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang menjadi kawasan geowisata. Karena jadi di sini yang perlu diperhatikan, kawasan geowisata itu nggak cuma kawasan bentang lahan aja ya, tapi juga proses-proses alam yang pernah terjadi dan ada bekasnya itu bisa juga menjadi kawasan geowisata. Misalnya yang terjadi di lumpur Lapindo ini, itu kan ada proses alam yang ada di sana itu, atau bekas bencana alam itu juga bisa berpotensi menjadi kawasan geowisata. Misalnya seperti yang ada di sini ini disebutkan tsunami Aceh. Nah, bekas-bekas tsunami Aceh itu sekarang juga menjadi kawasan geowisata. Jadi kawasan geowisata itu tidak hanya sekedar kawasan bentang lahan aja, tapi proses-proses alam, bekas-bekas bencana alam itu juga berpotensi menjadi kawasan geowisata. Nah, ini yang ada di dekat kita yang sudah saya contohkan minggu lalu, Taman Tebing Breksi, itu kan di depannya ada tulisan Wisata Geologi Jogja. Nah, wisata geologi Jogja ini wisata geologi itu nama lain dari geowisata. Jadi Taman Tebing Breksi itu sudah ditetapkan menjadi kawasan geowisata oleh Kementerian ESDM. Dalam ini Badan Geologi yang berada di bawah
Kementerian ESDM itu. Jadi yang menetapkan suatu kawasan itu jadi kawasan geowisata atau bukan itu yang mengatur adalah Badan Geologi. Bukan hanya pengelola aja yang menetapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari foto-foto gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi itu, apakah semuanya otomatis bisa disebut sebagai sebuah kawasan geowisata? Jawabannya tentu tidak. Karena yang namanya kawasan geowisata itu nggak cuma ada unsur alamnya aja, tapi juga ada unsur-unsur yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur apa aja itu. Ini pengertian geowisata atau geotourism dari National Geographic. Majalah National Geographic ini mengartikan geotourism atau geowisata sebagai tourism that sustains or enhance the geographical character of a place, its environment, culture, aesthetics, heritage, and the well-being of its residents. Kawasan geowisata atau geowisata itu merupakan pariwisata yang mempertahankan atau meningkatkan karakter geografis dari suatu tempat, dari suatu lingkungan, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, pelestarian estetika, dan juga pelestarian heritage atau warisan bumi, dan juga ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal atau penduduk lokal yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Nah, ini pengertian dari geotourism atau geowisata ini. Dengan melihat pengertian ini, kita juga tahu bahwa apa saja unsur-unsur apa saja yang ada pada sebuah geotourism itu. Jadi nggak cuma unsur alam aja yang ada, tapi juga harus ada unsur konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Itu unsur-unsur dari geowisata. Lebih lengkapnya lagi, ini dia unsur-unsur geowisata. Yang pertama, situs geologi yang menjadi warisan bumi atau geoheritage. Jadi sebuah situs geologi, misal apakah itu gunung, apakah itu goa, dan lain sebagainya, itu bisa ditetapkan menjadi situs geologi atau geoheritage kalau diajukan ke Badan Geologi. Nanti Badan Geologi di bawah naungan Kementerian ESDM itu akan menilai apakah tempat tersebut layak menjadi geoheritage atau tidak. Nah, kalau misalkan dinilai sudah layak, baru ditetapkan menjadi situs warisan bumi atau situs warisan geologi seperti di tebing breksi itu. Kemudian setelah ditetapkan, nggak cuma sampai situ aja, tapi harus ada unsur-unsur penunjang lainnya. Memang unsur utamanya adalah situs geologinya ini, tapi harus juga ada unsur penunjang lainnya, yaitu yang kedua konservasi. Suatu kawasan kalau sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi itu nggak boleh lagi dibangun sembarangan, nggak boleh lagi ada kegiatan sembarangan di sana. Misalnya tebing breksi itu setelah ditetapkan menjadi situs geologi atau geoheritage, maka di sana ditetapkan juga sebagai kawasan konservasi. Kalau dulu ada kegiatan penambangan di sana, sekarang nggak boleh lagi ada kegiatan penambangan karena di sana sudah menjadi kawasan konservasi. Begitu juga nggak boleh dibangun bangunan sembarangan, nggak boleh dibangun rumah, bangunan-bangunan permanen lainnya itu nggak boleh sembarangan, harus ada izin yang ketat kalau kita mau membangun bangunan di sana. Kemudian unsur selanjutnya yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi yang mengelola kawasan tersebut adalah masyarakat. Karena konsepnya dari geowisata maupun geopark itu memang seperti itu. Jadi pariwisata berbasis masyarakat. Semua pengelola harus dari masyarakat. Pemerintah ini sebagai pendamping aja atau penasehat. Yang pelaku utamanya adalah masyarakat. Kemudian harus juga ada pelestarian budaya. Nah, ini pada zaman ini kan yang namanya budaya tuh sudah semakin ditinggalkan oleh generasi muda ya. Nah, dengan adanya geowisata ini diharapkan budaya itu bisa dilestarikan kembali. Misalkan di suatu kawasan geowisata itu ditampilkan penampilan-penampilan budaya, tari-tarian atau kesenian yang lainnya. Itu untuk melestarikan budaya lokal. Unsur kelima, harus ada edukasi atau pendidikan. Jadi wisatawan yang datang ke sebuah tempat geowisata itu harus mendapatkan pengetahuan yang baru. Inilah yang membedakan kawasan geowisata dengan kawasan wisata alam biasa. Kalau kawasan wisata alam biasa, kita cuma datang untuk bersenang-senang ke sana. Setelah senang, setelah selesai kita pulang. Tapi kalau kita datang ke sebuah kawasan geowisata, kita nggak cuma bersenang-senang aja, tapi juga ada unsur edukasi. Misalnya wisatawan memperoleh diceritai
sejarah tentang kawasan tersebut oleh pemandu, atau minimal di sana ada papan-papan informasi yang menjelaskan sejarah alam yang ada di sana. Itu termasuk juga unsur edukasi. Kemudian apa itu arti geowisata? Jadi diharapkan dengan adanya geowisata ini dapat memelihara dan membuat tempat yang dikunjungi menjadi lebih baik. Karena di sana ada pelestarian lingkungan, pelestarian peninggalan budaya, penguatan budaya, dan juga mendorong orang yang tinggal di sana menjadi lebih baik. Selanjutnya ini ada sebuah paradigma baru, yaitu from eco to geo. Ini maksudnya apa ini? Kalau dulu-dulu sebelum-sebelumnya itu kita banyak berfokus pada ekoturism, sekarang kita beralih kepada geoturism. Karena apa? Karena ternyata geoturism itu jauh lebih kompleks daripada ekoturism. Kalau kita ini ya, bisa dilihat lingkaran ini, kalau kita mengembangkan geoturism, otomatis kita juga mengembangkan ekowisata, ekoturism. Karena di dalam geoturism itu ada pelestarian lingkungan yang juga ada dalam ekoturism dan juga yang lainnya ini. Ada cultural tourism, heritage tourism, indigenous tourism, agrotourism, local cuisine, dan juga sightseeing. Sightseeing ini pemandangan, local cuisine ini kuliner, wisata kuliner lokal. Agrotourism ini pariwisata berbasis pertanian, indigenous tourism ini pariwisata berbasis etnik, heritage tourism ini situs warisan dunia tadi, cultural tourism wisata budaya. Nah inilah yang ada dalam geoturism. Jadi dengan kita mengembangkan geoturism, otomatis kita juga mengembangkan wisata-wisata yang lainnya, termasuk halnya ekoturism ini. Selanjutnya ini adalah prinsip pengembangan geowisata. Ada 5 prinsip dasar yang harus kita pahami ketika kita mau mengembangkan sebuah kawasan geowisata. Yang pertama, berbasis geologi. Jadi harus kita pahami bahwa geowisata ini merupakan wisata yang berbasis geologi. Jadi harus ada unsur geologi di dalamnya. Kemudian kedua, harus bersifat berkelanjutan atau sustainable. Jadi dan di dalamnya harus ada konservasi lingkungan. Jadi adanya konservasi lingkungan dalam sebuah kawasan itu untuk menjamin proses berkelanjutannya, sustainable-nya. Kalau di sana tidak ada konservasi lingkungan, ya itu sama aja nggak ada proses berkelanjutan di dalamnya. Tidak bisa mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan maksudnya. Yang ketiga, bersifat informasi geologi. Jadi wisatawan yang datang ke sana mendapatkan informasi pengetahuan tentang sejarah geologi, sejarah alam yang ada di sana itu. Kemudian yang keempat, bermanfaat secara lokal atau locally beneficial. Masyarakat yang tinggal di sekitar itu harus menerima dampak yang paling besar, terutama peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, tourist satisfaction, kepuasan pengunjung. Nah ini yang menarik ini, biasanya di mana-mana yang namanya pengembangan atau pembangunan pariwisata itu kan selalu menempatkan wisatawan itu di nomor 1. Tapi beda halnya dengan geowisata ini, justru menempatkan wisatawan itu di yang paling akhir. Kita tahu salah satu tujuan dibangunnya 10 Bali baru atau 10 kawasan destinasi prioritas itu salah satu tujuannya kan untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Itu program dari Kementerian Pariwisata periode sebelumnya ya. Nah, untuk mendatangkan dengan dibangunnya 10 Bali baru itu diharapkan akan datang 20 juta wisatawan per tahun di Indonesia itu. Nah, itu memang tujuan umum dari pengembangan pariwisata itu memang seperti itu, mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Nah, hal itu berbeda prinsip dengan geowisata. Dalam geowisata ini, pengunjung atau wisatawan itu ditempatkan yang nomor 5, bukan yang nomor 1, yang paling akhir malah ini. Karena memang tujuan pembangunan geowisata itu bukan untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Lebih baik wisatawan yang datang sedikit tapi terpuaskan. Daripada wisatawan yang banyak tapi malah mengecewakan. Lebih baik wisatawan sedikit tapi terpuaskan, dan itu bisa menjamin sustainability atau keberkelanjutan dari kawasan wisata tersebut. Kalau wisatawan yang datang banyak, nah itu dikhawatirkan kawasan wisata itu tidak akan berlangsung lama karena akan merusak lingkungan kalau wisatawan terlalu banyak dan melebihi daya tampung lingkungan. Selanjutnya kita mengenal yang namanya geopark. Apa itu geopark? Geopark itu merupakan salah satu konsep manajemen pengembangan kawasan wisata secara berkelanjutan, di mana di dalam geopark itu memadukan 3 keragaman alam,
yaitu geodiversity atau keragaman geologi dan geomorfologi. Kemudian biodiversity atau keragaman flora dan fauna, dan juga cultural diversity atau keragaman kebudayaan. Nah, kalau kita lihat sekilas pengertian ini kan pengertiannya hampir sama dengan pengertian geowisata tadi. Bedanya kalau dalam geopark ini ditekankan pada 3 keragaman ini, yaitu keragaman geologi, keragaman biologi, dan juga keragaman budaya. Ini yang ditonjolkan dalam geopark. Geopark ini sebenarnya merupakan bagian dari geotourism. Geopark ini merupakan model pengelolaan geowisata yang ada pada saat ini. Jadi kalau kita mau melihat prinsip geowisata yang lengkap, itu ada pada geopark ini. Selanjutnya kita lihat di sini, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik. Karena Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik ini, meskipun itu memiliki dampak negatif, yaitu banyaknya bencana yang ada di Indonesia, tapi juga memiliki dampak positif, yaitu Indonesia memiliki banyak warisan geologi yang bernilai. Karena banyak proses-proses geologi atau proses alam yang terjadi di sana itu, kalau pertemuan 3 lempeng ini. Nah, dengan adanya warisan geologi yang banyak itu, menimbulkan warisan bumi atau geoheritage yang terkait dengan 3 keragaman tadi. Yang pertama geodiversity, biodiversity, dan juga cultural diversity. Di mana dalam ketiga keragaman ini diperlukan tata kelola pengembangan yang baik. Dengan adanya geopark ini diharapkan mampu mengelola ketiga keragaman ini yang dapat dijadikan pedoman pengembangan geopark. Dan dalam geopark itu ada 3 tujuan utama. Kenapa kita membangun geopark? Tujuannya ada 3 ini, yaitu tujuannya untuk melakukan konservasi lingkungan, edukasi, dan juga ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dengan apa bedanya kalau kita suatu tempat itu hanya ditetapkan kawasan geowisata aja dengan ditetapkan menjadi kawasan geopark? Kalau suatu tempat itu ditetapkan menjadi kawasan geopark, itu tingkat konservasinya akan lebih bagus lagi. Begitu juga konsekuensi hukumnya lebih ketat lagi. Misalkan kalau ada orang membangun sembarangan di suatu kawasan konservasi atau di suatu kawasan geopark, itu hukumannya akan lebih berat. Misalnya, ini saya pernah dengar cerita orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Api Purbang Langgeran itu mereka nggak bisa membangun sembarangan di sana meskipun itu tanah mereka sendiri, karena Gunung Langgeran itu kan merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark, yang Geopark Gunung Sewu ya. Jadi meskipun kita punya tanah di sana, kita nggak boleh membangun sembarangan karena itu kawasan konservasi, kawasan geopark. Jadi lebih ketat lagi ini konservasinya. Kemudian yang kedua tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi wisatawan yang datang ke sana karena ada unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Dan ketiga harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitarnya itu. Jadi masyarakat harus terlibat di dalamnya. Nah, ini semua untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan tadi itu. Nah, ini kenapa kita perlu mengembangkan geopark? Kalau kita lihat di negara-negara lain itu sudah banyak yang mengembangkan geopark itu. Salah satunya ada Geopark Langkawi di Malaysia. Itu sudah mendatangkan tahun 2018 saja mendatangkan 3,68 juta wisatawan. Belum lagi kalau kita lihat negara yang lain. Di negara Cina itu ada 39 geopark yang sudah diakui UNESCO. Dan dari 39 geopark itu sudah mendatangkan wisatawan yang sangat banyak, yaitu 67,87 juta wisatawan mancanegara. Kemudian di Spanyol itu meskipun geoparknya lebih sedikit, tapi ternyata wisatawannya lebih banyak itu. Dengan adanya 13 geopark itu di Spanyol mendatangkan 75 juta wisatawan. Itu jauh lebih banyak daripada di Cina, meskipun geoparknya lebih sedikit. Nah, di Indonesia saat ini ada 5 geopark yang sudah diakui UNESCO, yaitu Geopark Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Rinjani, Geopark Ciletu, dan juga Geopark Toba. Nah, kalau kita kelola kawasan geopark itu dengan baik, itu juga tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan wisatawan yang banyak juga. Target dari Kemenpar itu kan mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara
tiap tahunnya. Nah, kalau kita bisa mengelola geopark-geopark yang ada itu dengan baik, itu juga bisa berpotensi mendatangkan wisata mancanegara yang seperti di negara lain ini. Itulah pentingnya kita mengembangkan geopark. Selanjutnya ada yang namanya UNESCO Global Geopark. Jadi di bawah UNESCO itu ada sebuah lembaga khusus yang menangani geopark di seluruh dunia yang namanya UNESCO Global Geopark Network ini, atau disingkat UGG. Jadi 3 tahun sekali UGG ini mengadakan rapat untuk menentukan kawasan geopark baru yang diakui oleh UNESCO. Dan untuk ini beberapa syarat kriteria suatu geopark itu bisa ditetapkan menjadi geopark UNESCO. Yang pertama, adanya perencanaan manajemen dari geopark tersebut, kemudian metode pelestarian lingkungannya harus ada, dan harus ada warisan geologi juga, ada sarana edukasi. Dan yang penting nomor 3 ini usulan diajukan oleh otoritas publik, masyarakat lokal, dan lembaga-lembaga tertentu. Karena ini sifatnya geopark ini pembangunan yang bottom up planning, yaitu pembangunan dari bawah ke atas, bukan top down planning. Jadi benar-benar dibangun oleh masyarakat. Ini syaratnya. 3 syarat ini kalau dipenuhi itu bisa diajukan kepada UNESCO untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, sekarang kita lihat di sini apa saja tahapan dalam mengembangkan geopark. Yang pertama, suatu kawasan itu harus ditetapkan menjadi geoheritage dulu oleh Kementerian SDM. Dalam hal ini oleh Badan Geologi yang bernaung di bawah Kementerian SDM itu. Jadi Badan Geologi menetapkan satu kawasan itu menjadi geoheritage, dan itu salah satu modal dasar dalam mengembangkan geopark. Kemudian setelah itu harus ada dari pengelola harus membuat perencanaan geopark ini, yaitu salah satunya membuat rencana induk pengembangan geopark. Kalau itu sudah jadi, baru ditetapkan oleh Kementerian SDM, diajukan dulu ke Badan Geologi Kementerian SDM ini, dan kalau disetujui bisa menjadi geopark nasional. Dan geopark nasional itu kalau udah bagus lagi, itu bisa diajukan menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, itu syaratnya lebih ketat lagi. Harus ada konservasi dan sebagainya. Jadi itu tingkatannya. Jadi geopark itu ada yang namanya geopark nasional, ada juga geopark UNESCO. Geopark UNESCO yang ada di Indonesia itu masih ada 5 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sebagai salah satu tanda geopark itu masuk dalam jaringan global geopark UNESCO, itu akan diberi sertifikat seperti ini. Contohnya seperti yang dimiliki oleh geopark Batur dan juga geopark Gunung Sewu. Ini adalah list beberapa geopark di seluruh dunia. Jadi kira-kira ada sekitar 140 geopark di seluruh dunia. Ini mungkin kalau sudah ada yang lebih baru lagi, mungkin lebih banyak dari ini ya jumlahnya. Jadi yang paling banyak itu memang Cina. Ini belum update lagi, harusnya ada 39 UNESCO Global Geopark di Cina itu. Memang yang paling banyak di seluruh dunia saat ini masih dipegang oleh Cina dengan 39 geopark UNESCO. Nah, Indonesia ini saat ini masih memiliki 5 Global Geopark yang diakui UNESCO. Sebenarnya potensi untuk lebih banyak dari itu, dari 5 ini juga memungkinkan karena di Indonesia sudah banyak memiliki geopark nasional yang sudah diajukan menjadi UNESCO Global Geopark. Dan Indonesia ini merupakan negara terbanyak di kawasan ASEAN yang memiliki UNESCO Global Geopark. Kalau Vietnam itu ada 2, di Thailand ada 1, di Malaysia juga ada 1, yaitu geopark Langkawi. Nah, ini peta persebaran geopark di seluruh dunia. Kalau kita lihat dari peta ini hampir merata ya, geopark itu di seluruh dunia, mulai dari nggak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Terutama di Eropa itu juga cukup banyak negara yang memiliki geopark. Nah, ini adalah persebaran geopark dan geowisata di Indonesia. Jadi kira-kira kawasan geowisata di Indonesia itu ada sekitar kira-kira 40 kawasan geowisata. Di mana dari kawasan geowisata itu terbagi 2. Ada yang sudah menjadi geopark, ada yang belum menjadi geopark. Bisa dipahami di sini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 40 kawasan geowisata di seluruh Indonesia. Dari 40 kawasan geowisata itu,
hanya sekitar setengahnya, yaitu sekitar 20 kawasan yang sudah naik tingkat menjadi geopark. Kita lihat di sini di Aceh itu ada Danau Lut dan juga kawasan geowisata tsunami itu menjadi kawasan geowisata. Jadi bekas-bekas tsunami, jejak-jejak tsunami itu menjadi kawasan geowisata di Aceh. Di Sumatera Utara ada Geopark Toba, di Sumatera Barat itu ada beberapa kawasan geowisata dan juga geopark. Dan di Selat Sunda ada sebuah kawasan geowisata juga, yaitu Gunung Krakatau. Di Jawa Barat ada Geopark Celetuh, di Jawa Tengah ada Geopark Dieng, ada Geopark Karangsambung, ada Geopark Gunung Sewu, ada di Jawa Timur ada Geopark Bromo Tengger Semeru, dan Gunung Merapi itu masih menjadi kawasan geowisata yang belum menjadi geopark. Di Bali ada Geopark Batur, di Lombok ada Geopark Rinjani, kemudian di Sulawesi Selatan ada Geopark Maros, di Papua Barat ada Geopark Raja Ampat, dan di Papua ada geowisata Pegunungan Loreng. Jadi yang berwarna merah ini adalah kawasan geowisata, yang berwarna hijau itu adalah kawasan geopark. Jadi itu yang persebaran kawasan geowisata dan geopark di seluruh Indonesia. Dan ini khusus yang kawasan geowisata tadi, ada sekitar 40 kawasan geowisata di seluruh Indonesia, di mana dari 40 kawasan geowisata itu yang sudah naik tingkat menjadi geopark sekitar 20 geopark, 20 kawasan. Ini kalau daftar geopark di Indonesia ada 20 geopark yang kita miliki, di mana dari 20 geopark itu yang sudah diakui oleh UNESCO yang menjadi bagian UNESCO Global Geopark itu baru 5, yaitu UNESCO Global Geopark Batur di Bali, ini ditetapkan tahun 2012. Kemudian yang kedua, Geopark Gunung Sewu yang berada di antara 3 kabupaten sekaligus 3 provinsi, mulai dari Kabupaten Gunung Kidul yang ada di Provinsi DIY, Kabupaten Wonogiri yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Pacitan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark pada tahun 2015. Kemudian yang ketiga, UNESCO Global Geopark Celetuh yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, itu ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark tahun 2018, sama dengan Gunung Rinjani. Ini mohon maaf, ini harusnya sama, ini 2018 juga ini. Geopark Rinjani menjadi UNESCO Global Geopark. Dan yang kelima itu adalah Geopark Caldera Toba yang ada di Provinsi Sumatera Utara, itu baru aja ditetapkan bulan Juli ini, bulan Juli tahun 2020 menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Dan lainnya banyak lagi geopark-geopark nasional yang ini bisa saja berpotensi menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, kalau misalkan dari 15 yang lain itu memenuhi syarat menjadi syarat-syarat yang ditetapkan UNESCO, itu bisa saja 20-nya ini semuanya menjadi UNESCO Global Geopark, dan diharapkan mendatangkan wisatawan yang cukup banyak juga dari mancanegara. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.